Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana dari kelas 12 MIPA 5. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Gary Ardiansa, kelas 12 MIPA 5. Baiklah, saya akan mempresentasikan pengertian dari karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indasari dari kelas 12 MIPA 5. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan tentang klasifikasi karbohidrat. 1. Monosakarida atau monosakarosa. Monosakarida berasal dari bahasa Yunani, yakni mono sama dengan satu dan sakron sama dengan gula. Monosakarida juga bisa disebut dengan gula sederhana. Monosakarida ini senyawa yang memiliki suatu aldehid atau keton bebas. Monosakarida juga memiliki gula sederhana dan tidak bisa dihidrolisis. Rumus umumnya yaitu CN(H2ON) atau CnH2nON. Monosakarida dibagi menjadi tirosa, tertosa, pentosa, heksosa, heptosa, dan lain sebagainya. Dan juga sebagai aldosa atau tertosa tergantung pada apakah mengandung aldehida atau gugus keton. Contoh monosakarida ialah fruktosa, erythrosa, ribulosa. Perkenalkan, nama saya Munzilatul Hasanah dari kelas 12 MIPA 5. Klasifikasi karbohidrat. 2. Oligosakarida atau oligosakarosa. Kata oligosakarida ini berasal dari bahasa Yunani, yakni oligo yang artinya sedikit. Oligosakarida yaitu gula senyawa yang menghasilkan 2 sampai dengan 10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada suatu hidrolisis. Oligosakarida menghasilkan 2 molekul monosakarida pada hidrolisis yang dikenal sebagai disakarida dan yang menghasilkan 3 atau 4 monosakarida. Masing-masing yang dikenal dengan trisakarida dan tetrasakarida dan sebagainya. Rumus umum disakarida yaitu CnH20n-1 dan trisakarida ialah CnH20n2 dan seterusnya. Contoh disakarida ialah sukrosa, laktosa, maltosa, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahil Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi karbohidrat. Polisakarida atau polisakarosa. Kata polisakarida ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli yang artinya banyak. Polisakarida yaitu suatu gula kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis dan dibagi tergantung pada sebuah jenis molekul yang diproduksi sebagai hasil hidrolisis. Monosakarida dari jenis yang sama atau heteropolisakarida yakni suatu monosakarida dari berbagai jenis. Rumus umumnya C6H10O5. Contohnya, homopolisakarida ialah pati, glikogen, selulosa, dan pektin. Saya Lydia Sari, saya dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat adalah 1. Untuk sumber energi utama tubuh. Karbohidrat ialah untuk sumber energi utama tubuh dan mempunyai fungsi yang utama, yang mempunyai peran sebagai pasokan energi tubuh. Setiap gram karbohidrat mengandung 4 kalori. 2. Cadangan energi dalam otot dan hati.
Fungsinya yaitu untuk keberadaan karbohidrat di dalam tubuh manusia sebagai terdapat dalam darah sebagai glukosa untuk sebuah energi tubuh. Karbohidrat terdapat pada hati dan jaringan otot yang diubah menjadi sebuah glikogen, dan sebagian karbohidrat diubah menjadi lemak dan disimpan di dalam jaringan otot yang berfungsi sebagai cadangan energi tubuh. 3. Untuk memperlancar pencernaan. Karbohidrat juga berfungsi untuk memperlancar peristaltik usus dan untuk mempermudah pembuangan feses. Dan karbohidrat yang tidak bisa dicerna seperti serat bisa membuang rasa kenyang. 4. Sebagai pesimis alami, karbohidrat sebagai pemberi rasa manis alami pada suatu makanan, khususnya diskarida dan jenis karbohidrat monosakarida. Perkenalkan, nama saya Fajar Bayeko dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan membacakan sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat banyak sekali kita temui, yaitu antara lain pada biji-bijian, yaitu beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Pada buah-buahan, pisang, dan semua jenis buah yang rasanya manis. Pada akar atau umbi-umbian, yaitu antara lain umbi jala, umbi kayu, keladi, kentang, dan lain sebagainya. Pada daun-daunan, sayur-sayuran yang berwarna hijau. Nama saya Yosef, saya akan mempresentasikan pengujian karbohidrat. Metode ini didasarkan pada sifat mereduksi gula, seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa, kecuali sukrosa, karena tidak memiliki gugus aldehid. Fruktosa meskipun tidak memiliki gugus aldehid, namun tetap dapat bereaksi. Dalam metode kimia ada dua macam cara, yaitu yang pertama titrasi. Untuk cara yang pertama ini dapat melihat metode yang telah distandarisasi oleh BSN, yaitu pada SNI cara uji makanan dan minuman. Nomor SNI 0128921992. Yang kedua, spektrofotometri. Adapun cara yang kedua ini menggunakan prinsip reaksi reduksi CuSO4 oleh gugus karbonil pada gula reduksi yang setelah dipanaskan terbentuk endapan kupru oksida, kemudian ditambahkan Na-sitrat dan Na-tatrat serta asam fosfomoblidat sehingga terbentuk suatu kompleks senyawa berwarna biru yang dapat diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan mohon maaf bila ada materi yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.